Baiklah Bu, perkenalkan nama saya Susi Susanti Situmorang, NIM 1901040449, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, Grup B. Di sini Bu, saya akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa materi yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama, pengertian mengajar. Mengajar yaitu suatu perbedaan yang dibutuhkan yang memerlukan tanggung jawab moral dan mengembangkan suasana bebas bagi seluruh siswa untuk mengkaji, mengekspresikan ide dan kreativitasnya dalam batas norma yang ditegaskan. Yang berikutnya, pembelajaran yaitu proses atau cara yang dilakukan setiap orang yang memerlukan dalam proses belajar. Kesimpulan dari teori belajar yaitu belajar adalah teori yang terdapat di dalamnya kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Guru harus menjelaskan pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam belajar. Yang berikutnya, ada beberapa tipe belajar, yaitu tipe visual, yaitu di mana seseorang akan secara optimal menyerap informasi yang dibacanya dan dilihatnya. Yang berikutnya, tipe auditori, yaitu informasi yang masuk melalui apa yang didengarnya akan diserap secara optimal. Yang berikutnya, tipe kinestik, yaitu belajar melalui gerak atau sentuhan. Yang berikutnya, belajar menulis, yaitu untuk menyerap pembelajaran dengan menuliskannya dan dengan menulis catatan di kelas atau membuat rangkuman dan menjawab latihan. Yang berikutnya, fase belajar ada 3, yaitu fase belajar siswa ada 3, yaitu fase informasi, fase transformasi, dan fase evaluasi. Berikutnya, teori belajar menurut Gagne. Gagne mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi secara belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh pertumbuhan saja. Yang berikutnya, jenis-jenis belajar menurut Gagne. Yang pertama, belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar meraturkan, belajar asosiasi verbal, belajar konsep, belajar membudayakan, belajar pemecahan masalah, dan belajar rangkaian gerak. Yang berikutnya, gaya belajar visual, berfokus pada penglihatan saat mempelajari hal baru. Biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Yang berikutnya, gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar yang mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Cara belajar auditori, dengarkan musik yang disukai, bisa merekam saat guru mengajar, lalu di kemudian hari didengarkan kembali, dan lain-lain. Yang berikutnya, gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik yaitu menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Ciri-ciri belajar kinestik. Yang pertama, menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya termasuk saat belajar. Yang berikutnya, sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Berikutnya, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya selalu aktif. Baiklah Bu, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih Bu.